Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya siap? Siapa siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'hu ilmullah. Yang kami hormati Ketua Dema Amali, kemudian yang kami hormati juga Bapak Irsal Latif, kemudian Bapak Kuat Andrianto, Kiai Ahmad Tantowi SAG, dan yang saya banggakan semua Mahasantri Mahat Ali seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul walaupun melalui Zoom meeting. Mudah-mudahan perkumpulan ini diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat malam dan semoga sehat selalu saudara di sana. Ya, izinkan saya sebagai MC akan memandu jalannya acara pada kegiatan sosialisasi Dai Mitra Polri 2023. Yang pertama, ada jelas suaranya? Yang pertama pembukaan, dan yang kedua ada sambutan. Kemudian agenda yang ketiga pemateri 1, kemudian materi 2, kemudian pemateri 3, dan yang selanjutnya penutupan, doa serta tutup. Mari kita awali kegiatan malam hari ini, sosialisasi Mitra Polri ini, dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya, ini juga yang kami hormati juga AKBP Mayendra Eka Wardana selaku Kasubdit Kontra Naratif Direktorat Pencegahan dan Sustainabilitas Polri. Ya, selamat malam. Mari kita untuk mempersingkat waktu, ya mari kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu pembukaan, yaitu yang selanjutnya itu sambutan dari Ketua Dema Amali pada Saudara Patan Muklis Abdillah. Yang kami hormati, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan untuk Ketua Dema Amali menyampaikan sambutannya. Ya, terima kasih Mas Mardani Akbar selaku MC dan moderator. Kami tidak ingin panjang lebar karena ini jujur Mahat Ali kami sedang ada ujian UAS dan ini jam 8. Ini sebentar saja bahwa kami atas nama Dema Amali mengajak seluruh Mahat Ali dan Presiden Mahat Ali untuk ikut menyemarakan Lomba Dai Mitra Polri yang diselenggarakan oleh Polri. Kemarin arahan dari Yai Hanan, momen ini menjadi ajang Mahat Ali untuk mengukuhkan entitas atau keberadaan Mahat Ali agar dikenal luas, tidak hanya dari kalangan Mahat Ali atau lembaga Kemenak, pun juga dari lembaga-lembaga lain di luar pesantren. Itu arahan dari Yai Hanan. Untuk yang kedua, kami ingin mengajak segenap Presiden Mahat Ali yang hadir di Zoom kali ini untuk menindaklanjuti atau memberikan perhatian lebih
terkait surat yang kami kirimkan kepada sampeyan-sampeyan untuk ditindaklanjuti, disewankan ke segenap mudir, diizinkan bahwa para mahasantri untuk ikut partisipasi dalam lomba Dai Mitra Polri. Mungkin cukup sekian, kami kurang lebihnya mohon maaf karena udah tes, udah bel. Yang terakhir, ya itulah cukup itu aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Dema Amali yang telah memberikan sambutannya. Ya, untuk selanjutnya yaitu materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Irsal Latif, Densus 88. Nah, kepada yang terhormat Bapak Irsal Latif, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Bapak AKBP Mahendra Eka Wardana, Bapak Kuat Andrianto, Kiai Ahmad Tantowi SAG, rekan-rekan dari Dema Amali, serta seluruh peserta sekalian yang telah berkenan hadir pada acara sosialisasi Dai Mitra Polri 2023 pada malam hari ini. Izinkanlah saya untuk berbagi layar ya, untuk share screen. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Pak. Sudah. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait gambaran umum dan juga beberapa hal yang mendasari dari pelaksanaan Dai Mitra Polri 2023 kali ini dan mengapa perlombaan ini merupakan perlombaan yang penting untuk kita bersama bisa sukseskan. Jadi yang pertama, kita harus memahami dulu tujuan dari lomba ini, yaitu yang pertama mengembangkan bakat dai muda. Jadi mengembangkan bakat para dai muda di seluruh Indonesia melalui lomba ini, kami berharap para santri dari berbagai daerah akan memiliki kesempatan yang sama untuk berdakwah dan berbicara di depan publik. Ini akan membantu mengidentifikasi dan juga memajukan potensi generasi muda yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan dakwah digital di masa depan. Kemudian yang kedua, tujuan dari perlombaan ini juga yang sangat penting juga untuk memperbanyak narasi positif di media sosial. Mungkin kita bisa juga tahu bersama bahwa media sosial menjadi salah satu media yang berkembang pesat di Indonesia ini khususnya, dan juga hampir semua orang pasti akan mencari berbagai sumber literatur maupun bahkan dalam waktu-waktu senggang atau waktu santainya itu untuk bermedia sosial, untuk mencari informasi. Jadi alangkah baiknya apabila kita generasi muda juga rekan-rekan dari Mahat Ali untuk bisa berpartisipasi melalui gerakan dakwah digital. Sehingga dari lomba ini nanti ke depannya tidak hanya selesai lomba kemudian selesai, namun tentu saja kita akan tetap menjalin hubungan dan kerjasama supaya rekan-rekan para peserta Dai Mitra Polri ini ke depannya akan menjadi agen-agen perubahan dalam hal gerakan dakwah digital yang menyuarakan pesan-pesan positif dan edukatif tentang agama Islam yang damai. Kenapa media digital ini menjadi penting? Saya ingin memberikan gambaran secara singkat saja berdasarkan riset yang terbaru bahwa dari jumlah total populasi di WNI yang ada pada kali ini, itu 128%-nya itu memiliki perangkat mobile atau bisa dibilang handphone dan sejenisnya. Pengguna internet juga sangat banyak, mencapai 77% dari total populasi ya. Dan apalagi pengguna media sosial ini ada 167 juta atau 60% dari total populasi warga negara Indonesia. Kemudian kita bisa lihat dari slide berikutnya bahwa ada beberapa platform yang menjadi favorit bagi warga Indonesia, pengguna media sosial di Indonesia. Yang pertama yaitu WhatsApp, yang kedua Instagram, Facebook, dan TikTok. Dan yang peningkatannya paling
banyak dari tahun kemarin itu adalah dari media TikTok. Jadi kita bisa tahu bahwa di media sosial ini segala bentuk pesan atau segala bentuk konten itu bisa di-share. Sehingga apabila yang mendominasi media digital ini adalah narasi-narasi yang penuh dengan kebencian, yang penuh dengan intoleransi, radikalisme atau bahkan terorisme, tentu ini akan menjadikan Indonesia menjadi negara yang dalam kondisi keamanan yang terancam di masa depan. Maka dari itu saya mengajak untuk rekan-rekan bisa berpartisipasi dalam lomba ini, yang mana tujuan jangka panjangnya adalah untuk mewarnai media digital di Indonesia ini dengan konten-konten mengenai agama Islam yang damai. Kemudian ini juga bisa dibilang alasan mengapa orang-orang ini di Indonesia menggunakan media sosial, beberapa di antaranya itu ya mereka untuk mengisi waktu luang, untuk mencari informasi, inspirasi tentang hal-hal yang perlu mereka ketahui. Jadi bisa dibilang media sosial saat ini adalah menjadi menempati posisi puncak di mana orang-orang itu mencari informasi yang bertujuan untuk entah itu secara sengaja untuk memperkaya literasi atau pengetahuan mereka, atau bahkan hanya untuk have fun saja. Jadi untuk Dai Mitra Polri, lomba Dai Mitra Polri itu sendiri tidak dilaksanakan hanya tahun ini saja, bahkan sudah berjalan 2 tahun yang lalu. Mohon maaf ini ada salah tulis, ini 2021 dan 2022 ya. Jadi yang tahun ini adalah penyelenggaraan yang ketiga kalinya. Dulu yang tahun 2021 itu namanya perlombaannya masih Dai Polisi 2021. Pesertanya adalah dari Polri juga yang memiliki kemampuan dan juga memiliki yang di bidang berdakwah. Sedangkan untuk yang 2022 itu pesertanya dari umum, sifatnya umum. Dan dari 2 tahun yang lalu juga pola perlombaannya hampir sama, di mana dari ratusan atau bahkan ribuan peserta itu diseleksi kemudian menjadi 10 besar yang nantinya akan dilombakan secara langsung di stasiun televisi nasional, yaitu di TVRI. Begitu juga pada tahun ini 2023 perlombaannya juga akan disiarkan secara langsung di stasiun televisi nasional TVRI. Kemudian ini adalah timeline dari perlombaan Dai Mitra Polri 2023, di mana ada beberapa tahap. Mohon maaf, sedikit kesalahan teknis ya, saya tulis. Jadi tahap yang pertama yaitu pada tanggal 21 Juli sampai dengan 26 September 2023. Jadi masih ada waktu yang cukup ini ya bagi rekan-rekan yang belum mengikuti perlombaan untuk dapat segera join di perlombaan ini, karena masih akan berlangsung atau masih rekan-rekan bisa mengupload video dari dakwah rekan-rekan itu sampai dengan tanggal 26 September. Jadi jangan dilewatkan kesempatan yang sangat baik ini. Kemudian tahap pertama itu nanti tanggal 26 September akan diseleksi menjadi 5.000 peserta. Nanti untuk teknis seperti apa secara detailnya akan dijelaskan oleh Mas Kuat Andrianto ya. Saya hanya secara garis besarnya saja. Jadi tahap pertama ini akan diseleksi menjadi 5.000 peserta. Tahap kedua yaitu 27 September sampai 8 Oktober itu akan dikurasi lagi menjadi 100 video peserta. Kemudian pada tahap ketiga, jadi dari tahap ketiga ini tanggal 8 sampai 15 itu dari 100 video peserta yang sudah masuk ke tahap berikutnya itu akan diseleksi oleh Dewan Juri, dicari mana yang terbaik secara esensi dari ceramahnya itu, kemudian akan dipilih 10 peserta. 10 peserta inilah yang akan ditetapkan sebagai finalis ya. Sebagai finalis, jadi
pada tahap keempat atau tanggal 15 sampai 20 Oktober itu adalah persiapan keberangkatan. Jadi rekan-rekan dimanapun rekan-rekan berada, entah di Aceh atau di Papua atau di pulau manapun, rekan-rekan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi finalis dan memiliki kesempatan untuk ke Jakarta dan untuk mengikuti final dari Mitra Polri yang akan disiarkan di TVRI. Kemudian ini adalah syarat dan ketentuan ya. Jadi syarat ketentuan sebenarnya ini ada semua di website, tapi saya akan sedikit membacakan secara singkat saja. Jadi peserta berstatus santri yang aktif yang terdaftar secara resmi di Kemenat, yang mana nanti itu ada semua di website, bisa rekan-rekan cek. Usianya 16 sampai 25 tahun. Kemudian syarat ketentuan lomba membuat video ceramah dengan tema cinta tanah air dalam sudut pandang Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Kemudian setiap pondok pesantren atau pondok pesantren dari semua tingkat itu ya, dari aliyah maupun mahat aliyah atau perguruan tinggi, itu boleh atau dapat bahkan dihimbau ya untuk mengikut sertakan sebanyak mungkin santrinya untuk bisa menjadi peserta dari Lomba Dai Mitra Polri 2023. Dan untuk video boleh direkam pakai digital, kamera digital, DSLR, smartphone dan lain sebagainya. Yang penting formatnya adalah landscape, resolusinya, yang penting resolusinya itu jelas dan audionya juga jernih ya, terdengar dengan jelas. Video berisi setidaknya meliputi pembukaan, isi dan penutup. Kemudian peserta juga boleh kalau misalnya ada seragam atau atribut dari pondok pesantren yang diwakili, silakan untuk digunakan. Kemudian durasi video yang diupload itu tidak lama, hanya durasi 2-3 menit saja. Jadi ini akan sangat mempermudah rekan-rekan untuk bisa membuat konten itu di tengah kesibukan rekan-rekan ya. Jadi tidak susah, hanya bikin video aja 2-3 menit di konsep yang bagus. Setelah itu ikuti tata caranya, baca secara detail di website Dai Mitra Polri 2023 dan rekan-rekan akan masuk dalam peserta Dai Mitra Polri 2023. Ini lomba 4 tahap sudah saya jelaskan tadi, saya akan langsung ke slide berikutnya. Jadi untuk grand final itu 10 finalis terbaik itu akan diundang di Jakarta ya, TVRI tanggal 21 Oktober 2023 itu akan dilaksanakan grand final yang akan disiarkan di TVRI. Jadi kapan lagi kan rekan-rekan memiliki kesempatan ini, kesempatan emas ya, kesempatan yang sangat menurut saya sayang untuk dilewatkan dan sangat mudah untuk daftarnya. Jadi hanya rekan-rekan luangkan waktu katakanlah 10 menit saja untuk membuat video dari rekan-rekan, rekam diri rekan-rekan sendiri. Videonya juga nggak perlu panjang, 2-3 menit saja sudah cukup. Kemudian tinggal rekan-rekan upload saja, ikuti langkah-langkah yang ada di website, dan rekan-rekan akan memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menjadi 10 finalis ini untuk bisa ke Jakarta dan tampil di stasiun televisi nasional. Selain itu juga 10 finalis itu akan mendapatkan kesempatan untuk menghadiri secara langsung perayaan Hari Santri Nasional tahun 2023 di Jakarta, dan itu sekaligus akan jadi momen untuk penyerahan hadiah bagi para rekan-rekan yang menjadi finalis ini. Jadi ini kesempatan yang sangat baik. Saya mengajak rekan-rekan semuanya untuk disebarluaskan kepada teman-teman yang lain, yang rekan-rekan kenal, silahkan disebarluaskan di tempat masing-masing, komunitas masing-masing, supaya banyak yang ikut dan supaya semakin banyak peluang rekan-rekan untuk bisa melaju sampai dengan grand final. Ini sangat penting untuk lomba ini tidak bisa hanya sendiri saja, karena lomba ini pada tahap 1 dan 2 itu rekan-rekan akan dinilai berdasarkan voting. Jadi setelah upload dan sebagainya, nanti rekan-rekan bisa menyebarkan video rekan atau share video rekan-rekan itu supaya mendapat voting dari banyak orang. Nanti teknisnya akan dijelaskan oleh Mas. Nah ini hadiahnya nih ya, yang paling menarik, mungkin ini juga yang paling ditunggu-tunggu ya. Jadi hadiahnya adalah paket haji dan umroh bagi para finalis ya. Dan juga ada juga seperangkat multimedia. Mengapa seperangkat multimedia ini jadi penting juga?
seperti yang tadi saya sampaikan di slide-slide awal ya, bahwa memang tujuan dari Mitra Polri ini tidak hanya jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Kami ingin membangkitkan dakwah digital dari rekan-rekan ini, para generasi muda yang ada di pondok pesantren di seluruh Indonesia, di pesantren di seluruh Indonesia, supaya bisa mengoptimalkan media dakwah digitalnya itu, khususnya di pondok pesantren masing-masing, di pesantren masing-masing, sehingga bisa lebih dikenal halayak ramai, lebih bisa menyebar luas, sehingga bisa mewarnai media digital atau media dunia maya di Indonesia ini dengan narasi-narasi atau dengan konten-konten yang sifatnya positif, yang sifatnya penuh dengan kesejukan dan mencerminkan Islam yang damai, Islam yang rahmatan lil alamin. Mungkin itu saja dari saya, gambaran secara singkat mengenai Lomba Dai Mitra Polri. Sekali lagi saya mengimbau rekan-rekan, ini sangatlah mudah untuk ikut lombanya, itu sangat mudah, tidak susah. Tinggal rekan-rekan sempatkan saja beberapa menit waktu dari rekan-rekan untuk bikin video dan untuk daftar. Rekan-rekan akan dapat kesempatan untuk melaju bahkan sampai ke grand final nanti. Mungkin cukup dari itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Irsal Latif yang telah menyampaikan gambaran besar dari mengenai Dai Mitra Polri ini. Ya, untuk selanjutnya kami persilakan Bapak Kuat Adianto udah join kan ke Zoom meeting. Untuk materi selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kuat Andianto dari pihak Supertek untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang saya hormati rekan kami Bapak AKBP Mayindra Eka Wardana selalu Kasubdit Kontra Naratif, Direktur Pencegahan Densus 88 Polri, dan kawan saya Pak Irsal Latif yang tadi sudah menjelaskan secara umum gambaran tentang kompetisi atau perlombaan Dai Mitra Polri 2023. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Kiai Ahmad Tantowi SAG yang nanti mungkin akan juga menyampaikan materinya pada kesempatan ini. Kemudian teman-teman dari Dewan Mahasantri, Dema Amali, Mas Fatan tadi sudah juga menyampaikan sambutannya, kemudian juga untuk rekan-rekan dan teman-teman dari Dema Amali di seluruh wilayah. Terima kasih untuk kesempatannya pada malam ini. Sebelum saya memulai dengan teknis terkait dengan perlombaan, mungkin saya ingin menggarisbawahi lagi bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Irsal tadi, bahwa ini adalah sebuah kesempatan yang memang disiapkan oleh teman-teman dari Polri untuk mengakomodir talenta-talenta, kreativitas dari teman-teman santri dari dua jenjang lah ya, khususnya, yakni dari jenjang SMA yang aliyah, kemudian juga Mahat Ali. Nah, jadi ini adalah kesempatan, saya pikir kesempatan yang sangat baik untuk teman-teman kemudian bisa memulai mengembangkan kemampuan, skill, dan juga unjuk kreativitas terkait dengan terkait dengan dakwah, dan lebih khusus lagi
adalah dakwah di dunia digital dengan konten-konten yang kami yakini teman-teman dari Dema Amali sangat menguasai, dan terutama adalah konten-konten tentang moderasi dan kebangsaan yang saat ini saya sebagai orang awam lah yang tidak di pesantren dan juga tidak di Polri, saya merasakan gempuran dari macam-macam pemikiran yang aneh-aneh dan nyeleneh-nyeleneh itu sangat gencar, dan saya pikir teman-teman dari Dema Amali bisa memulai menyuarakan narasi-narasi moderasi dan juga kebangsaan, dimulai dengan ikut berperan dalam perlombaan ini. Mungkin itu. Kemudian yang kedua, izin saya akan menyampaikan teknis perlombaan kompetisi atau perlombaan atau kompetisi Dai Mitra Polri 2023. Tadi Mas Irsal sudah menyinggung bahwa teman-teman dalam lomba ini teman-teman diminta untuk membuat video ceramah berdurasi 2-3 menit, yang menurut hemat saya juga, saya sepakat dengan Mas Irsal bahwa itu sangat mudah untuk dilakukan oleh teman-teman menggunakan tools dan alat apapun yang bisa merekam video. Cukup bagus videonya, cukuplah videonya, tidak harus bagus-bagus betul, tapi cukup videonya, kemudian suaranya juga jernih, dan saya pikir durasi maksimal 2 sampai maksimal 3 menit itu suatu yang mudah buat teman-teman, apalagi teman-teman memang bergelut tentang tema-tema keagamaan. Nah, kemudian tadi juga Pak Irsal sudah menyampaikan bahwa nanti teman-teman diminta untuk upload video di aplikasi Supertech sebagai partner dari Dai Mitra Polri 2023 ini, yang kemudian setelah teman-teman upload video itu di Supertech, kemudian teman-teman diminta untuk menyebarkan video itu seluas-luasnya dengan 2 tujuan. Pertama adalah menyebarkan pesan-pesan yang ada dalam video teman-teman semuanya, pesan-pesan cinta tanah air, pesan-pesan kedamaian, pesan-pesan moderasi, pesan-pesan kebangsaan. Di saat yang sama juga dengan menyebarkan sebanyak-banyaknya ke jaringan teman, kerabat, keluarga, dan juga mungkin sosial media teman-teman semua, itu untuk mendapatkan voting, untuk video yang diupload itu. Jadi berikutnya itu mungkin secara garis besar tadi menambahkan yang sudah disampaikan oleh Pak Irsal. Nah, berikutnya saya izin screen share. Sudah terlihat? Ya, terlihat, Pak. Ya, jadi saya ingin ini yang akan saya sampaikan ini sangat teknis sekali. Nanti mungkin kalau teman-teman ada yang terlewat atau ada yang kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan kembali. Nah, jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Irsal, saya menyambung saja. Jadi ini berikut saya sampaikan tentang teknis atau alur peserta Dai Mitra Polri 2023 mengupload video dan kemudian terlibat dalam kompetisi ini. Yang pertama adalah saya sudah kirimkan ke Mas Fatan link satu dokumen yang berisi tentang spesifik link atau link khusus yang diperuntukkan untuk setiap Mahat Ali yang ada di bawah koordinasi Dema Amali. Nah, nanti teman-teman akan didapat dokumen itu dari Mas Fatan. Kemudian ketika teman-teman klik linknya sesuai dengan nama Mahat Ali teman-teman, nanti teman-teman akan dikirim, akan dipandu masuk ke Google Play Store. Nah, di sini jadi teman-teman untuk upload di aplikasi Supertech untuk video kompetisi ini harus menggunakan Android, smartphone Android, tidak bisa yang iPhone untuk sementara. Nah, jadi pertama saya ulangi bahwa nanti teman-teman yang ingin
ingin bergabung di kompetisi DAI Mitra Polri ini harus mengupload video berdurasi 2 sampai maksimal 3 menit di aplikasi Supertech. Nah, berikut adalah rincian bagaimana alur teman-teman untuk upload video DAI Mitra Polri di aplikasi Supertech. Saya ulangi lagi tadi bahwa saya sudah kirimkan ke Mas Fatan satu dokumen daftar link spesifik atau link khusus bagi setiap Mahat Ali di bawah koordinasi Dema Amali. Nah, link-link itulah yang digunakan oleh teman-teman untuk mendaftar dan juga mengupload video kompetisi. Jadi ketika teman-teman klik link itu, kemudian teman-teman akan dibawa ke Play Store page-nya Supertech, kemudian nanti ikuti saja proses install dan login ke Supertech, ke aplikasi Supertech. Nah, jadi setelah klik link Mahat Ali, kemudian teman-teman akan masuk Play Store, dan di Play Store itu seperti biasa kita install, sama dengan install aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, teman-teman nanti akan dibawa ke situ, kemudian download, kemudian install, dan kemudian login ke aplikasi Supertech, dan teman-teman akan otomatis dengan menggunakan link yang ada di dokumen itu, otomatis teman-teman akan dibawa ke page komunitas atau pesantrennya masing-masing. Nah, sebagai contoh di sini adalah saya tampilkan komunitas atau Mahat Ali Lirboyo di Kediri, Jawa Timur. Nah, jadi link yang ada di dokumen nanti dibagikan, kemudian teman-teman masuk ke Play Store, download, install, dan login ke Supertech, kemudian teman-teman setelah itu otomatis akan masuk ke komunitas pesantren masing-masing. Nah, setelah itu di halaman komunitas teman-teman, di halaman komunitas pesantren itu akan ada 3 tab ya, 3 halaman yang ada di muka itu. Yang pertama adalah pengumuman. Nah, di tab halaman pengumuman ini terkait dengan informasi atau announcement atau informasi lah ya, pengumuman terkait dengan kompetisi. Nah, teman-teman itu bisa mendapatkan semua pengumuman tentang kompetisi. Kemudian ketika teman-teman klik tab yang tengah yaitu saluran, nah saluran ini ada saluran atau channel-channel default, channel-channel yang sudah kita siapkan terkait dengan santri. Itu ada 3 channel, ada ala santri, anak pesantren, dan juga kehidupan santri. Dan nanti begitu teman-teman sudah bergabung di pesantrennya masing-masing di aplikasi Supertech, teman-teman juga akan memiliki saluran sendiri. Jadi teman-teman akan memiliki saluran sendiri. Contohnya di bawah saluran ini ala santri itu akan saya akan buat saluran misalkan dengan nama saya, buat Andrianto, atau karena saya suka dengan Jalaluddin Rumi, saya bikinlah saluran Jalaluddin Rumi, kemudian saya akan share ide-ide, gagasan, puisi-puisi tentang yang diambil dari Jalaluddin Rumi, misalnya seperti itu. Nah, ini bisa digunakan. Nah, kemudian jadi tab saluran itu intinya adalah teman-teman bisa membuat channel sendiri yang kemudian bisa berbagi konten apapun yang teman-teman sukai, dan kemudian share ke teman-teman yang lainnya untuk mengikuti saluran yang teman-teman buat. Nah, kemudian yang ketiga ini ada tab kompetisi, ini yang penting. Nah, untuk di tab kompetisi inilah teman-teman nanti klik tab kompetisi, kemudian mengupload video yang disiapkan untuk mengikuti kompetisi DAI Mitra Polri. Nah, jadi setelah teman-teman klik tab kompetisi, teman-teman akan masuk ke page berikutnya ini, kemudian pilih videonya, kemudian biasanya setelah diklik pilih videonya, tombol pilih video itu, kemudian biasanya masuk ke galeri, kemudian teman-teman pilihlah video yang disiapkan untuk kompetisi DAI Mitra Polri. Nah, setelah itu sebentar. Nah, teman-teman setelah itu kemudian akan upload, teman-teman akan upload videonya, kemudian mungkin sedikit loading untuk dalam proses penguploadan itu, tergantung dengan koneksi internet di wilayah masing-masing. Nah, setelah itu teman-teman harus mengisi nama. Nah,
diharapkan nama yang diisi dalam proses upload video itu adalah nama lengkap, karena nanti nama ini yang akan kita gunakan sebagai sertifikat DI Mitra Polri. Nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat setelah upload video itu, tapi yaitu catatan saya, gunakan nama lengkap, nama betul ketika proses upload video, karena itu akan digunakan di sertifikat. Nah, kemudian setelah berhasil upload video, otomatis teman-teman akan masuk ke page yang ini nomor 2 dari kiri. Nah, di sini ada nanti akan ada notifikasi. Selamat, terima kasih kamu telah bergabung dengan kompetisi DI Mitra Polri. Selamat, video kamu sudah terupload, kontribusi kamu sudah terupload. Nah, setelah itu akan ada semacam QR yang kemudian itu bisa teman-teman bagikan ke teman-teman, ke kerabat, ke siapapun, bahkan ke sosial media. Jadi setelah di ujung upload video teman-teman berhasil, sukses, kemudian otomatis akan mendapatkan QR, yang QR code itu, kode QR itu bisa teman-teman gunakan untuk share ke sosial media, kemanapun lah ya, bisa di-share. Nah, ya tadi saya sampaikan bahwa share itu pertama adalah sharing ide, gagasan, ceramah teman-teman. Yang kedua adalah juga share untuk mendapatkan voting sebanyak-banyaknya dalam sebagai salah satu syarat dari perlombaan ini adalah untuk mendapatkan voting. Sehingga dengan banyak share video teman-teman, semakin banyak share, maka peluangnya akan semakin banyak mendapatkan voting dan juga peluang untuk maju ke babak berikutnya. Nah, kemudian ini di yang paling kanan ini adalah tampilan setelah teman-teman nge-share. Nah, di sana akan ada tombol share dan tombol pilih. Nah, ini teman-teman bisa klik tombol share-nya, yang kemudian tombol share itu nanti akan bisa di-share ke WhatsApp, bisa di-share ke sosial media manapun, Instagram, email, atau yang lainnya. Nah, ada tombol pilih atau vote itu nanti yang digunakan teman-teman yang diundang untuk untuk memvoting video teman-teman semua. Nanti akan saya kasih lihat bagaimana voting itu berjalan di dalam kompetisi ini. Nah, jadi kurang lebih itu, ini mohon izin ada satu screenshot yang saya terlewat, itu adalah screenshot tentang voting. Nah, mungkin itu sedikit dari saya, dan sebenarnya kita punya video tutorial juga, tapi karena video tutorial itu lebih kepada video tutorial ini lebih ditujukan kepada peserta umum. Nah, sementara teman-teman dari Dema Amal ini memang kita khususkan, kita buatkan QR code sendiri, yang dari QR code itu teman-teman ada 2 atau 3 step yang bisa dilewati dan langsung mengupload video. Nah, sekali lagi itu proses secara cepat, mudah, dan singkat, yang coba kita persingkat langkah-langkah untuk ikut kompetisi ini supaya teman-teman Dema Amali tidak memiliki halangan atau tidak memiliki masalah-masalah teknis yang agak jelimet. Jadi memang alur yang kita siapkan untuk teman-teman Dema Amali memang alurnya itu lebih cepat dan lebih singkat. Nah, jadi mungkin itu saja. Nanti kalau ada pertanyaan, kalau ada yang belum jelas, nanti bisa kita lakukan di sesi tanya jawab, tapi kurang lebih seperti itu. Nanti sambil jalan dengan pemateri berikutnya, saya akan siapkan satu screenshot bagaimana voting itu berlangsung di aplikasi SuperTech terkait dengan kompetisi DI Mitra Polri. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kuat Andrianto yang telah menyampaikan teknis ya dalam lomba ini. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekedar lomba,
tapi melatih kita untuk berdakwah di sosial media. Ya, jadi bagi peserta yang menang, alhamdulillah berarti itu bonus berjuangnya, dan yang belum menang untuk senantiasa istiqomah dan rajin untuk men-share dakwah kita ke seluruh Indonesia khususnya, dan umumnya kita mudah-mudahan dimampukan untuk dakwah ke seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Untuk Ya, sesi selanjutnya kalau itu tidak dimulai sekarang, Getar tidak mulai-mulai. Dan ini iya, kesempatan siap. mulai sekarang, plus ada perlombaannya, plus ada Iya, hadiahnya. Gitu. iya Pak. Iya. Terima kasih ya ucapan pada panitia yang telah mendengarkan. Untuk acara selanjutnya itu sesi pertanyaan. Ya, kepada seluruh peserta rapat yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan angkat tangan terlebih dahulu. Ya, bagi yang ingin bertanya mengenai lomba, silahkan teknis ataupun apapun itu, silahkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Ini sebelum ke yang lain, mungkin izinkan saya bertanya terlebih dahulu, Pak. Kan ini persyaratannya harus landscape ya video tuh. Bagaimana tindakannya bagi yang uploadnya itu portrait, apakah itu sah atau gimana? Tanya kan di peserta itu ada tertera dalam landscape gitu. Itu mohon penjelasannya, Pak. Saya atau Pak Isal nih yang menjawab. Pak Isal, silakan Pak Isal. Boleh Pak Irsal dulu. Tadi kan disyaratkannya harus landscape gitu. Yang portrait itu gimana tindakannya? Baik, terima kasih. Jadi pada dasarnya kita harus tetap mengacu pada aturan dari perlombaan ya, demi juga untuk supaya semuanya juga mendapatkan hal atau kesetaraan dan adil dalam perlombaan ya, itu kan kunci ya. Jadi bagi yang portrait itu tidak langsung akan kemudian didiskusikan kualifikasi atau seperti apa, tapi bisa saja dia ada sedikit misinformasi dalam mencerna persyaratan yang tertera di website ataupun di flyer atau di video. Jadi tentu kita akan lihat video mana saja yang sudah masuk, dan apabila ada yang salah formatnya atau misalnya potret yang dikirim, itu kita kan bisa, itu kan di-uploadnya di aplikasi Supertext. Jadi kita masih bisa reach peserta tersebut, kita masih bisa hubungi peserta tersebut melalui akun Supertext-nya, kita beritahu bahwa persyaratan untuk perlombaan yang betul itu adalah landscape. Jadi nanti peserta itu masih bisa memiliki kesempatan untuk mengupload ulang videonya. Jadi itu kita selalu berusaha untuk bisa memfasilitasi atau bisa mengakomodir seluruh peserta supaya bisa berpartisipasi dalam perlombaan ini. Pada intinya seperti itu. Kemudian tambahan sekali lagi, jadi kenapa kok kita landscape? Karena itu landscape itu lebih fleksibel ya. Karena apabila kita landscape itu akan bisa di platform YouTube misalnya. Kemudian juga nanti saat grand final juga bisa ditampilkan di layar pada saat perlombaan, layar besar pada saat perlombaan, cuplikan-cuplikan dari video para peserta atau para finalis itu. Kemudian selain itu juga apabila akan disebarkan atau akan direproduksi itu menjadi video dengan format potret, itu juga gampang, tinggal di crop aja samping-sampingnya, jadi akan lebih, istilahnya lebih versatile lah, lebih bisa all round untuk semua medsos. Tapi kalau kita potret itu kan kalau mau dijadikan atau mau ditampilkan di media yang mengakomodir format landscape itu akan susah atau akan jadinya kurang bagus, kurang menarik. Ini itu sih. Jadi mungkin intinya bagi yang belum landscape harap di itu ya Pak ya. Mungkin harap diperbaiki lagi. Ya, tentu kita kesimpulannya gitu. Bisa kita hubungi yang bersangkutan, kita kasih tahu yang ya, siapa. Ya, terima kasih Pak jawabannya. Pak ini silakan bagi peserta yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan. Izin Pak Mas Mardani, saya share di kolom chat itu
list dari QR atau link lah ya yang bisa teman-teman gunakan. Jadi silahkan diambil link di sana, lihat nama Mahat Alinya, kemudian klik linknya, itu bisa langsung dicoba sekarang juga. Apa yang tadi saya sampaikan itu bisa langsung dites dan dicoba sekarang. Ya, Pak, ini lagi dicoba, Pak. Pak, ini. Seperti itu ada pertanyaan juga, Mas Fuad, di kolom chat. Ya. Iya, Pak, itu di kolom chat. Maksimal video yang dapat diupload ini 3 menit maksimal. Boleh kurang, tapi tidak boleh lebih. Kemudian di mana kami bisa melihat video tutorial untuk santri yang umum. Saya langsung klik linknya. Nanti sebentar. Saya akan ini bisa ke sebentar. Ini saya bagikan link Instagramnya dari Mitra Polri buat yang pengen lihat tutorial video. Kemudian YouTube juga, ini saya akan bagikan juga. Sepertinya tadi pertanyaan pertama itu bukan durasi, Mas Fuad. Jadi berapa sorry, saya salah ini. maksimal video yang dapat diupload? Jadi untuk satu orang. Bukan durasi videonya, tapi jumlah videonya. Nah, ini ya. Oh, maksimal video yang dapat diupload. Satu santri, satu video. Karena nanti kan nanti ketika melaju ke bawah berikutnya ya Pak Rizal, kan ada verifikasi. Ya, betul. Verifikasi di 10 besar sebelum berangkat ke Jakarta. Itu kan, nah itu tetap untuk saat ini satu video untuk satu santri, tidak boleh lebih ya Pak Irsal, karena nanti ada verifikasi terkait dengan ada verifikasi lah terkait dengan itu gitu loh. Jadi mohon izin tadi salah, jadi tetap satu video satu santri maksimal 3 menit, tidak boleh kurang tapi tidak boleh lebih. Kemudian ini ada pertanyaan juga, kalau misal pembuatan video dulu kemudian audio suaranya menyusul atau sebaliknya, apakah mempengaruhi penilaian karena dengan begitu suaranya yang bisa jauh lebih jelas? Jadi pada dasarnya yang diutamakan adalah kualitas ya, kualitas dari video dan audio itu. Mengenai teknisnya, apabila itu nanti akan dipadukan dengan atau direkam secara terpisah antara video dan audio, dan itu tidak terjadi kerancuan di dalam video itu, dalam arti tidak kemudian beda apa yang terlihat di video dengan apa yang audionya muncul, itu saya kira tidak ada masalah, silakan. Itu juga salah satu bentuk kreativitas dan upaya peserta juga supaya kualitas audio visualnya menjadi lebih bagus. Yang penting harus nyambung, nggak terus melenceng kemana-mana. Videonya sedang seperti apa, audionya apa, itu tentunya harus sinkron gitu. Untuk tema, ingin bertanya untuk tema bebas atau ditentukan oleh panitia? Ditentukan ya, Mas. Tadi sudah saya sampaikan bahwa temanya adalah tema umumnya ya, adalah cinta tanah air dalam sudut pandang Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Jadi harus berdasarkan itu, harus seputar topik itu. Ya, ini berikutnya juga mohon izin
Bertanya, kami dari Mahat Ali Balikambang, apakah boleh bila satu instansi mengirimkan lebih dari 1 peserta? Oh, boleh banget. Boleh. Jadi satu instansi boleh lebih dari 1 peserta. Bahkan kalau bisa sebanyak-banyaknya supaya teman-teman yang memang punya talent, kemudian punya keinginan untuk mengembangkan dakwah, mengembangkan kreativitas itu bisa terlaksana. Jadi boleh lebih dari 1. Silahkan siapapun dari Mahasantri, salah satu misalkan dari Mahasantri Balikambang itu boleh berapapun, silahkan untuk mengikuti di sini. Tapi artinya tetap 1 peserta 1 video. Ya Pak Irsal ya. Ya, betul. Ya, ada pertanyaan lagi dari Mahat Ali Kebon Jambu. Pak, izin bertanya, apakah penentuan pemenangnya itu pure dari vote atau ada penilaian juga? Jadi tadi saya jelaskan, ada beberapa tahap lombanya. Untuk tahap 1 dan 2 itu adalah murni dari vote. Ya. Dari puluhan ribuan itu diseleksi jadi 5.000 peserta. Tahap 1 itu pure dari vote. Kemudian dari tahap 2 itu kan kemudian diseleksi lagi menjadi 100 peserta, itu juga pure dari vote. Jadi rekan-rekan harus gencar ini untuk vote-nya. Mungkin teknis vote-nya kan bisa tidak harus 1 orang hanya bisa sekali vote, tapi bisa berkali-kali. Nah, itu teknisnya nanti mungkin Scott bisa sampaikan juga, Mas. Jadi bahkan sekarang yang nomor 1 urutannya itu di billboard itu udah ribuan tuh votingnya. Jadi nanti bisa dijelaskan Mas Kuat. Kemudian, nah baru setelah itu, setelah dari 100 besar menjadi 10 besar, disitulah akan ada penilaian dari Dewan Juri ya. Baru di situ nanti Dewan Juri akan melihat satu persatu dan menilai esensi isi dari video rekan-rekan, dilihat bagaimana penyampaiannya dan segala aspek lainnya yang itu menjadi pertimbangan dari Dewan Juri. Itu nanti dari 100 itu kemudian akan dipilih oleh Dewan Juri menjadi 10 besar yang akan maju ke babak final. Jadi tapi voting itu akan jadi sangat penting. Kalau rekan-rekan votingnya nggak maksimal, ya bagaimana bisa mencapai 100 besar dan dinilai oleh juri, kan nggak bisa. Jadi votingnya harus benar-benar gencar ini. Dalam waktu masih ada sampai sebelum deadline tahap pertama ini masih sangat memungkinkan waktunya bagi rekan-rekan untuk terus ngejar voting itu. Untuk voting gimana Mas Kuat supaya bisa banyak? Oh ya, jadi benar tadi disampaikan Pak Isal. Jadi untuk voting itu 1 user itu bisa vote berkali-kali. Artinya, tapi 1 hari maksimal 1 user itu bisa memberikan vote 2 kali. Setiap 12 jam, misalkan hari ini saya dapat kiriman share video dari Pak Irsal, kemudian saya mendukung Pak Irsal dengan memberikan vote. Sekarang katakanlah jam 9 nih waktu Jakarta saya vote, kemudian 12 jam kemudian setelah jam 9 saya hari ini vote, kemudian selama 12 jam itu tombol vote-nya tuh nggak aktif, jadi abu-abu itu Pak Irsal nggak bisa dicek. Tapi setelah 12 jam itu tombol vote-nya aktif lagi, kita bisa vote lagi. Begitu juga hari berikutnya. Artinya vote itu seperti itu cara vote-nya di aplikasi Supertext. 1 user bisa memberikan vote 2 kali dalam sehari. Jadi teman-teman bisa sebarkan video setelah ikut kompetisi ini, kemudian sebarkan sebanyak-banyak video, bukan hanya untuk mendapatkan vote, tapi juga sebenarnya untuk menyebarkan pesan-pesan tadi Pak Irsal, pesan-pesan moderasi ke banyak orang gitu. Nah, jadi itu saya mekanisme vote-nya. Nah, ini melanjutkan lagi nih terkait dengan vote nih Pak Irsal, ada pertanyaan berikutnya. Seringkali ada problem bagi para teman-teman atau keluarga yang ingin ikut mendukung, tapi tidak bisa masuk atau daftar ke aplikasi tersebut. Lalu bagaimana solusinya? Ya, memang vote itu saat ini hanya bisa dilakukan di aplikasi, dan sebenarnya aplikasi Supertext itu sangat user friendly dalam artian bahwa dengan Android versi yang
katakanlah agak 3-4 seri di sebelumnya juga masih oke. Artinya tidak mengharuskan dengan aplikasi SuperTech itu tidak mengharuskan harus dengan Android yang terbaru. Kalau yang sudah lama enggak. Jadi aplikasi SuperTech itu pertama itu bisa digunakan oleh versi Android sebelumnya. Yang kedua itu sangat ringan, kurang dari itu tuh kurang dari 15 megabyte kalau nggak salah ya. Itu sangat ringan sekali, tidak membebani device sama sekali. Nah, jadi saya kira sejauh ini sih tidak ada lah isu bahwa voter tidak bisa tidak bisa voting karena tidak bisa menggunakan aplikasinya gitu. Atau mungkin di sini mohon izin ada Pak Indra ini rekan kami juga. Saat ini betul Pak Indra ya, saat ini hanya bisa dilakukan voting itu di aplikasi SuperTech atau ada informasi lain Pak Indra. Silakan Pak Indra nih, sekalian memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indra. Saya yang mensupport Pak Irsal dan Pak Fuad untuk teknisnya, lebih ke teknisnya. Jadi benar yang disampaikan oleh Pak Fuad bahwa untuk saat ini voting baru bisa dilakukan melalui aplikasi SuperTech. Terima kasih. Monggo Mas Fuad. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Mardhani. Atau ada yang bertanya? Mungkin ada pertanyaan lagi tuh, durasi final berapa menit? Mohon penjelasan. Itu nanti akan dijelaskan pada technical meeting finalis ya. Karena itu kan nanti berkaitan sama durasi juga nanti dari tim dari TVRI juga. Jadi akan ada technical meeting khusus bagi para finalis. Makanya ini yang tanya ini berarti sudah semangat banget nih mau jadi finalis. Semoga jadi finalis ya, Mas Farid. Sampai final ini. Nah, makanya harus segera join, upload video dan share sebanyak-banyaknya. Dan kasih tahu yang di share itu sekaligus selain linknya doang, tapi kasih tahu juga jangan lupa vote setiap 12 jam sekali ya. Supaya mati. Iya, ini mungkin ada pertanyaan terakhir tuh. Ini yang apa? Ini caranya kayak buat akun aja. Jadi ini kesimpulannya yang pertanyaan terakhir itu ada yang mungkin ketika voting dan ketika mungkin ada kendala, lalu apakah dia harus daftar lagi atau gimana? Itu pertanyaan yang dari apa ini? Dari Mad Ali Ashabul Kahfi Pak, dari siapa ini? Ini udah dijawab belum Pak? Maaf, Mas, yang mana tadi pertanyaannya? Sorry, agak suaranya kurang jelas tadi. Oh, ini yang dari Mahad Ali Ashabul Kahfi yang iya. Buat upload itu logout. Oh, jadi akun SuperTech yang dipakai untuk mengupload video itu logout, Mas Kuat. Jadi waktu masuk lagi itu tidak bisa karena tidak ada kode yang masuk di nomor kami. Siti Aliyah ya dari Mahad Ali. Nanti Siti Alia bisa terkait ini saya harus investigasi, artinya investigasi itu saya harus tahu tidak dapat kodenya karena apa, kemudian logoutnya seperti apa. Nanti mungkin bisa langsung hubungi saya akan ini kontak saya. Jadi bisa hubungi saya di sini. Nanti yang dari Ashabul Kahfi, Siti Alia bisa kontak saya pengen tahu waktu uploadnya seperti apa, kendalanya, kemudian kenapa logout dan kenapa tidak masuk pin code-nya ya. Nanti hubungi saya aja, karena itu mungkin perlu ditelusuri satu persatu supaya memastikan bahwa memang harusnya tidak masalah, tapi ada masalah, kemudian solusinya seperti apa. Jadi itu nanti kontak saya aja ya. Dari yang Mahad Ali Ashabul Kahfi. Terima kasih. Ya, terima kasih yang kepada seluruh peserta rapat yang telah memberikan pertanyaan dan juga kepada yang memberikan jawaban. Mengucapkan terima kasih. Ya, sudah jelas. Alhamdulillah. Mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan lagi, nanti ada pertanyaan lagi. Lanjut kita ke acara selanjutnya, yaitu materi yang ketiga dari Kiai Haji Ahmad Tantowi SAG. Ya, beliau ada
Kiai Haji Tantowi SAG, Kiai Haji Ahmad Tantowi SAG. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk mengisi materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi wa wabarakatuh. kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada jajaran aparatur pemerintah yang saya muliakan, yang saya hormati, Bapak Al-Mukarram, Bapak Irsal Latif, juga ada Bapak Kuat Andrianto, juga tadi ada Bapak Indra, dan semua para panitia yang tergabung. Saya doakan yang hadir, baik secara live ataupun yang masih berhalangan, semoga diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian para hadirin, para pemirsa, musyahidin al-kiram yang Allah muliakan, pada malam hari ini saya diberikan kesempatan, diberikan amanat dari panitia untuk memberikan sepatah dua patah berkaitan dengan kiat-kiat menjadi mubalighin, mubalighat, dai-daiyah yang sesuai dengan syariat Islam serta solutif terhadap bangsa dan modernisasi terhadap kulturisasi Indonesia ini. Kebetulan saya juga alumni Mahat Ali, cuman generasi kadaluarsa, ya. Seandainya mungkin di zaman saya ada, itu pun saya akan ikut Pak Kuat. Sayang sekali saya mau ikut sudah ketuaan umurnya. Ya, alhamdulillah. Jadi saya bangga sekali pada generasi zaman now ini, ya, para pemuda-pemudi ini dikoordinasi oleh Polri. Dimulai tahun 2021, 2022 itu ada juara 2 kalau tidak salah, namanya Mbak Sri dari Majalengka, itu juga anak murid saya di aksi Indosiar 2019. Jadi alhamdulillah ini terus berkembang. Saya doakan semoga semua yang terlibat diberikan kemudahan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Para pemirsa, para hadirin, para peserta, calon dai Mitra Polri yang Allah muliakan. Jadi dalam pembelajaran public speaking kebetulan kami dari Kuda Ireng, kumpulan dai Tebu Ireng. Jangan sampai salah sebut, nanti kalau salah sebut jadinya Kudu Ireng, kumpulan dukun Tebu Ireng. Ini bahaya. Jadi yang betul Kuda Ireng, kumpulan dai Tebu Ireng, yang mana kebetulan di antara pembinanya saya yang diamanati untuk memberikan kesan dan pesan. Pertama, dalam public speaking, teman-teman semua, ini saya tidak akan lama-lama karena nggak mungkin saya memberikan kajian ceramah karena nggak efisien, karena pesertanya kebanyakan dari Mahat Ali yang seluruhnya sudah tafaqquh fiddin secara ilmu agama, tapi saya yakin setafaqquhnya sampean ini masih junior saya dalam hal bidang public speaking. Jadi tidak salah saya berbagi kepada teman-teman sekalian. Yang pertama dalam public speaking, teman-teman sekalian, nanti berkaitan dengan lomba kita ini di Mitra Polri, ini tidak lepas dari dua aspek, ya, para mas, para mbak, para kang, para ning. Aspek yang pertama adalah bahasa lisan. Bahasa lisan kita tahu A sampai Z yang sering dipakai oleh beberapa kiai dan ustadz di pesantren-pesantren. Nah, khawatirnya karena mayoritas jumhur yang ada di grup ini, yang ada di Zoom ini adalah mayoritas berdomisili di pesantren, di pondok, yang kulino, kalau bahasa Jawa, kulino, apa itu bahasa Indonesianya? Terbiasa ngaji dengan kiai pengasuh dengan metode bandongan. Nah, jadi yang dipakai model kiai-kiai di pesantren itu adalah bahasa lisan. Beliau alim, beliau tafaqquh, beliau masyhur dengan keilmuannya, keramat, tapi ini tidak cocok dipakai untuk lomba mitra dai. Ya, karena model kiai itu khusyuk, khudu. Nanti kalau sampai teman-teman sekalian nanti lombanya model Pak Yai karena beliau adalah uswatun hasanah,
Nanti sampai di depan kamera, lo plongo kayak model kayak khusyuk. Ya ini saya rasa kurang ada entertainment yang baik. Jadi bukan hanya bahasa lisan teman-teman, tapi juga kita harus mengetahui bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh itu diambil dari taktik, terbiasa, dan juga perlunya pembiasaan daripada setiap latihan. Sehingga kalau saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, hukumnya mempelajari retorika, hukumnya mempelajari teknik dan kiat-kiat public speaking, dalam hal ini persiapan menyambut jenjang perlombaan Dai Mitra, ini sudah bukan sunnah, tapi wajib hukumnya. Karena apa? Kalau saya kasih dalil kaidah ushul fikih, karena kebetulan semua pesertanya adalah santri, maka ada kaidah ushul fikih mengatakan al-wasailu hukmul maqasid. Hukum wasilah ini kalau perlu, jika diperlukan maka menjadi wajib. Sehingga mempelajari retorika, mempelajari kiat-kiat dai, bahasa tubuh dan bahasa lisan, ini saya wajibkan harus mempelajari, apalagi yang hari ini ikut, berarti kalian sudah mengamalkan al-wasail hukmul maqasid. Yang tidak ikut juga saya doakan semoga memang benar-benar ada uzur dan halangan. Sehingga kita beruntung sekali semuanya ini menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang Allah sampaikan di Al-Quran surah Al-Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, jadi kita termasuk umatnya Nabi yang disuruh bebas berdakwah, wajib berdakwah. Jadi teman-teman, sebenarnya dakwah itu bukan hanya ajang mitra dai Polri ya. Jadi semuanya wajib, bahkan polisi juga berdakwah dengan cara pistolnya untuk menegakkan keadilan, dengan cara IT-nya untuk memberantas hoax dan sebagainya. Jadi jangan dimaknai dai itu yang takbir, yang Allahumma sholli ala Muhammad dengan podium yang gagah, tidak. Tapi semuanya kulluhum adalah wajib alaina lina belughul kalamun al-da'i. Semuanya adalah wajib menyampaikan kebaikan, pesan-pesan risalah Rasul melalui kapasitasnya masing-masing. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesuai dengan kemampuannya. Sehingga jangan sampai teman-teman, ini sangat sering dipakai, kebetulan saya juga berdinas di KUA Jombang, Kementerian Agama di bidang antisipasi aliran radikalisme. Ini banyak dari teman-teman radikalisme yang memakai dalil ini secara mentah-mentah. Menggunakan ayat Ali Imran 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini dipakai sembarang kali untuk wajib berdakwah. Jadi bahasa kasarnya ini bahasa Jawanya asal ngomong, asal nyeplos tanpa sanad. Sehingga banyak orang itu pinter bibarokatil Google. Karena kadang sekarang zamannya itu Google lebih alim daripada profesor. Iya serius Pak Maruf. Pak Kuat gitu. Jadi banyak sekarang orang-orang itu jadi kiai karbitan, dai karbitan bibarokatil Google. Asal comot, sanadnya nggak jelas. Iya kalau yang kebetulan yang dibuka ini bersanad yang muktabar, sanadnya baik. Yang dibuka ngapunten, sanadnya dari na'udzubillah orang yang sesat, akidahnya tidak asy'ariyun, tidak ahlus sunnah wal jamaah, sehingga radikalisme dijadikan sebuah dalil surga yang di depan mata, ini sangat bahaya. Makanya teman-teman sekalian, pentingnya saya sangat suka sekali kepada program Polri ini menitik beratkan sebuah objek pesertanya ini dari pesantren. Dari Ma'had Ali. Saya alumni Ma'had Ali, selaku alumni bangga karena Ma'had Ali ini tidak sembarangan alumninya, insya Allah sudah mutqin, sudah tafakufiddin secara ilmu agama maupun secara ilmu turas kitab kuning. Sehingga saya yakin ilmu-ilmu yang disampaikan nanti berdasarkan dari kitab yang Masofirul Ahkam, dari sumber-sumber hukum yang bisa dipercaya. Sehingga jangan sampai menggunakan ayat ini secara mentah-mentah. Kalau ada seorang ulama bernama Abdullah bin Mubarak, atau biasa kita kenal di istilah pesantren dengan Ibnu Mubarak, juga ada ulama yang terkenal riwayat hadisnya seperti Al-Imam Muslim An-Naisaburi yang termasuk bagian daripada tafakuh al-hadis, ilmunya bisa dikatakan sebagai muttafaqun alaih ketika meriwayatkan hadis. Ini ada sebuah makalah bagus para hadirin. Apa makalahnya ini? Bukan hadis ya.
Jangan sampai salah. Ini hadis. Nah, ini malu-maluin dai mitra Polri. Ini bukan hadis, tapi ngomong hadis. Ini malah yang rusak instansi Polri-nya. Jadi jangan sampai ini salah paham secara isnad. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibnu Mubarak, al-isnadu minad-din. Al-isnadu minad-din. Sanad keilmuan ini bagian daripada agama. Pentingnya sanad, makanya dilanjutkan dalam kalimat berikutnya, laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Seandainya kan tidak ada sanad keilmuan, orang bisa ngomong seenake dhewe, seenake udel. Ini yang bahaya. Bedanya kepintaran Google dengan kepintaran santri ini beda. Sepinter-pinter Google ini nggak punya adab, Bapak Ibu, para hadirin. Contohnya sampean kalau buka Google Map, ini kan alim, profesor, pinter. Sampean buka alamat apa saja, Sherlock langsung ketemu, tapi kadang tidak beradab. Apa contohnya? Ya disasarkan ke kuburan, disasarkan ke kali, ke laut. Ini nggak beradab. Tapi beda dengan ilmunya santri, meskipun sedikit tapi beradab, ini lebih taroka ziyadatul khair ba'dal khair. Makanya pentingnya isnad bagian daripada agama. Ya kita doakan semuanya ini adalah santri-santri yang bersanad secara keilmuan dimanapun berada, baik tingkat SLTA Aliyah ataupun tingkat mahasantri, mahasiswa, mahatali di seluruh Indonesia. Kemudian yang poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada para peserta, ini terkait kiat-kiatnya, tadi adalah mukadimah. Sekarang terkait kiat-kiatnya, ini yang pertama, ya, jadi saya sarankan kepada semua peserta, karena ini adalah lombanya, seleksinya singkat videonya 2-3 menit, maka diberatkan titik beratnya adalah kepada salamnya lebih ditingkatkan kembali kualitas intonasi salam. Karena sepengalaman saya, 3 tahun yang lalu saya pernah direkrut menjadi tim untuk penyeleksian calon dai Indosiar. Yang saya titik beratkan adalah dia mampu meringkas, mampu membentuk sebuah kalimat teks pidato diawali dengan menariknya mukadimah salam. Itu saya jamin nanti tim seleksinya akan lebih suka. Ya. Jadi salamnya itu lebih digairahkan sehingga para juri, para muhakim ini sudah terkesima di awal. Jadi jangan sampai di awalnya saja kesannya sudah lemas, sudah loyo kayak kakek-kakek, maka para pemirsa juga sudah malas mengasih vote-nya. Ah, lemes dai-nya kayak gini. Jadi kalau bergairah dengan salamnya lebih dilantangkan seperti jiwa-jiwa orator, ini saya rasa akan terus menonton sampai akhir. Banyak orang-orang yang kadang disuruh oleh saudara, teman kerja, tolong ya buka videonya, like dan subscribe serta komen. Ini padahal nggak buka videonya sampai utuh. Hanya cuma menggugurkan perintah temannya di like, setelah itu sudah kembali lagi close. Jadi saya rasa kalau diawali dengan salam yang semangat, maka nanti ke depannya juga teman-teman para vote ini akan terus menyimak dan akan terkesan hikmah di balik pidato sampean. Meskipun tidak sampai masuk ke final di Jakarta, setidaknya ilmu yang sampean sampaikan bisa meresap kepada para musyahidin, para pemirsa yang budiman di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, teman-teman tidak usah mengulangi kata-kata ketika prosesi pembuatan video. Yang sering terjadi begini lucu, mukadimahnya bahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sampai amma ba'du. Itu diulangi lagi setelah amma ba'du. Yang pertama-tama puji syukur kepada Allah, yang kedua salawat dan salam. Ini saya rasa 3 menit cuman habis pertama-tama dan kedua kalinya. Ini sering terjadi Bapak, ya Allah. Jadi kita lebih ikhtisor alal kalam, lebih meringkas kalam yang penting, karena ungkapan pertama-tama, yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya, ini bentuk penerjemahan dari bahasa Arab yang panjenengan utarakan di awal. Kecuali kiai-kiai kampung, ngisi muslimatan, ngisi istighosahan, nah itu baru adanya mukadimah yang panjang sebagai bahan basa-basi dengan masyarakat. Banyak-banyaknya. Nah itu jadi penting. Jadi dipangkas ya para hadirin, para pemirsa, yang tidak penting seperti tadi pertama-tama, kedua kalinya itu tidak perlu. Jadi langsung setelah salam kasih variasi yang bagus, sertakan dedikasi yang terbaik yang tidak melepaskan kultur Indonesia. Kasih lagu Roma Irama yang tentang
kenegaraan, kemudian kasih bait-bait, nasidaria tentang kenegaraan, banyak di Google, sampai tinggal cari lagu Roma Irama tentang cinta tanah air, itu banyak. Ada juga qasidah nasidaria. Ini sehingga variasinya dapat, bukan hanya dalil nakli dan akli, juga mengutamakan variasi, sehingga zaman sekarang kita nggak boleh terlalu khusyuk, Bapak Ibu. Kalau terlalu khusyuk jamaah bubar, nggak suka nonton. Ya kita selingi dengan lagu, puisi, dan lain sebagainya. Kemudian kalau perlu menggunakan angle lebih dari satu itu lebih baik, ya. Jadi walaupun terkesannya 2-3 menit, buatlah variasi angle kamera yang lebih dari satu itu lebih baik. Mungkin wide angle atau high angle-nya lebih diperbanyak, nggak apa-apa. Jadi tidak monoton satu titik, sehingga nanti tim yang menyeleksi pun akan lebih terkesima. Wah, ini lebih kreatif ya. Nggak apa-apa. Saya rasa tidak merubah secara substansi penilaian. Kemudian terakhir Bapak Ibu, ini sangat penting kepada teman-teman sekalian. Ini saya kasih jurus jitu serta ijazah buat teman-teman ini dari Tebu Ireng. Sanatnya jelas sesuai yang saya sampaikan tadi, bahwa ini turun-temurun dari guru-guru kami, para masyayikh di Tebu Ireng, di Jombang, Gus Dur. Mungkin Pak Kuat juga pernah ke Tebu Ireng, Pak Irsal juga mungkin pernah ke Gus Dur, ya. Semoga nanti bisa ketemu kita bersama di sana. Kemudian saya akan kasihkan beberapa tips dan trik. Ini rawan sekali penyakitnya dai. 5 menit terakhir. Penyakitnya dai, apalagi masih amatir, masih belajar. Kita kan belajar semua. Ini kadang rawan sekali lupa mendadak. Lupa mendadak, akhirnya plonga-plongo di kamera. Masih mending ini nggak live. Nah, khawatirnya nanti bagi para calon 10 besar yang dipanggil ke Jakarta, ini sampai sana pede karena kena AC studio lupa kabeh ilmunya. Itu sering. 2000 berapa itu ya? 2014 atau 2015. Ada peserta perempuan dari Papua masuk ke aksi. Waktu itu ada Mama Dede, ada Ustadz Al-Habsyi, dan semuanya sebagai Al-Bukhari. Itu live loh. Jam 2:30-3 malam yang nonton se-Indonesia. Lupa, nangis lagi di panggung. Jadi saya rasa jangan sampai para peserta dai Mitra Polri ini disaksikan live di TVRI nasional, ini lupa. Ya, saya kasih trik jitunya ya. Pertama, kenapa kok banyak peserta yang lupa sehingga menyerah di panggung? Mereka itu menggunakan metode memoriter, menghafal secara utuh teks. Sehingga apa? Kalau teksnya lupa, buyar. Beda dengan khataman alfiyah, beda dengan khataman khotmil Quran. Memang harus sesuai dengan kalimat teksnya, nggak boleh diawur, dosa. Tapi untuk perlombaan dai ini jangan memoriter, tapi pakai metode libirtum atau imprompta. Apa itu libirtum? Fahami isi dari keseluruhan secara garis besar. Sehingga kalau dikhawatirkan nanti lupa, bahasanya mengalir. Nah, bagaimana bahasa mengalir ini bisa terwujud Bapak Ibu? Tentu dengan tatbik, pembiasaan likulli syai'in latiyatun. Yaitu segala sesuatu harus terbiasa. Bapak polisi kalau megang pistol, tembakan suara besar nggak getar. Tapi kalau saya megang melo rontok, melo mencolot ya, karena nggak biasa megang pistol. Jadi semua itu tergantung pembiasaan. Ya karena saya biasanya megang pulpen kitab, maka Pak polisi saya suruh baca kitab nahwu shoroh tambah nggak paham juga sama. Jadi semua itu tergantung punya kelebihan. Nah, caranya bagaimana? Dengan cara storytelling. Ini penting. Storytelling itu apa? Latihan merangkai kalimat secara dadakan. Ini mumpung masih lama waktunya, saya kasih triknya. Mulai sekarang dilatih kalau ngantri di toilet, ini kan santri semua. Kalau ngantri di toilet, sambil ngantri temannya mandi, kamu sambil improvisasi storytelling. Karena saya juga mantan alumni pondok, sama juga pernah ngantri di jeding, di toilet. Ya, atau sedang tidur, menjelang tidur sambil improvisasi. Ya nggak usah jauh-jauh, misalkan menerangkan tentang es campur. Es campur adalah sebuah es khas Indonesia yang di dalamnya ada susunya, dijual di beberapa tempat dengan harga Rp5.000 dengan variasi buah-buahan yang sangat lezat. Ini sehingga melatih improvisasi, barangkali dipanggil di TVRI, lupa mendadak karena dinginnya AC studio TVRI, ini bisa mengantisipasi demikian. Jangankan para dai mitra, saya saja dan teman-teman para kiai kadang
bingung kadang ya manusia kadang lupa opo ya. Mari ini katanya ngomong opo ya. Nah, sehingga kita sudah terbiasa dengan hal itu, dengan diajak sholawat bersama. Itu adalah modus daripada para kiai sebenarnya lupa. Jadi kalau ada pengajian umum, kiai ini ngejak sholawatan, itu sebenarnya Pak Kiainya lupa materinya apa. Sehingga dipancing jamaah untuk sholawat supaya Pak Kiai ini refresh kembali otaknya untuk mengingat-ingat materi. Jadi teman-teman kalau diajak Pak Kiai pengajian untuk sholawat, munio ya, yang keras karena Pak Kiainya lupa itu. Ya itu sekedar bocoran saja dari saya Al-Fakir. Mungkin setelah ini lebih banyak kita tanya jawab terkait metode dai di era milenial. Sedikit dari saya tadi itu saran-saran dan berbagi singkat kepada teman-teman. Saya akan selalu menanti nanti di TVRI finalnya. Semoga bisa menyaksikan teman-teman sekalian. Terima kasih kepada panitia. Selanjutnya saya pasrahkan kepada host terkait diskusi dan pertanyaan terkait dengan metode dan tata cara giat dai di era milenial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih pada Kiai Ahmad Tantowi ya selaku pembina dari Kuda Ireng, kumpulan dai Tebu Ireng. Kami ucapkan terima kasih banyak atas materi dan sharingnya mengenai public speaking ya. Public speaking ini begitu sangat penting dalam kehidupan ya. Soalnya kita kan selaku mahasiswa, mahasantri bahkan dituntut untuk menyampaikan ilmu ke masyarakat yang luas. Ya, maka dari itu mari kita sebagai mahasantri, mahasiswa, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas kita dalam public speaking ini. Untuk agenda selanjutnya yaitu sesi pertanyaan ya, dibuka untuk sesi pertanyaan. Silakan yang ingin kepada seluruh peserta rapat yang ingin bertanya atau sharing-sharing mengenai materi tadi yang mengenai public speaking ataupun yang ingin bertanya mengenai yang sebelumnya itu mengenai lomba, silahkan untuk bisa mengajukan pertanyaan. Ini yang bertanya di chat ya, ini sebenarnya ini mengenai teknis ya, kalau bisa di itu. Jadi ini mengenai teknis dan kreatifan kita dalam mengupload video ya. Atau mungkin boleh dari Bapak Kuat atau dari Bapak Isa Latif untuk menjawabnya, silakan. Izin Mas Mardani, yang mana ya pertanyaannya? Ini ada yang panitia atau obrolan dapat grup, Pak ada pertanyaan untuk video 3 menit ini, bagaimana caranya agar tetap bisa menyelipkan dalil bahasa Arab tanpa kehabisan waktu. Ini Pak Kiai ini yang punya tips dan triksnya. Monggo Pak Tantowi. Silakan Bapak Kiai Ahmad Tantowi. Baik, terima kasih kepada Sail. Ini bagian masuk daripada kecerdasan Anda sebagai dai yang zaki, yang cerdas. Maka kalau kesulitan karena waktunya terbatas sekali 3 menit, bagaimana bisa sangat presisi kalau bahasa kedokterannya, maka saya rasa mukaddimahnya ini sudah disertakan dalil. Misalkan awal mukaddimahnya pendek saja, setelah salam langsung disampaikan penghormatan ashabul afadil wal kiram, segenap para dewan juri dan para pemirsa yang Allah muliakan. Allah sampaikan dalam Al-Quran, kalau perlu, kalau punya bakat suara yang bagus, dikasih saja tilawah, tidak apa-apa. Itu malah dewan juri suka masuk kepada tambahan penilaian variasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya 1 ayat saja, jangan dibaca 1 juz, 1 surat. Waktu nih, ya. 1 ayat selesai langsung potong. Al-ayah shadaqallahul adzim. Au kama qol shadaqallahul adzim. Kemudian kalau perlu ada dalil-dalil hadis, sampaikan waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalil itu dihabiskan di mukadimah. Jadi ada step by step-nya. Kalau perlu sampai rank-rank dulu sebelum action di video direkam. Itu harus punya rank-rank dulu. Setengah menit pertama habiskan untuk mukadimah. Setengah menit berikutnya untuk penghormatan. 1 menit
full untuk materi, 1 menit akhir, di 3 menit yang terakhir itu dimasukkan variasi seperti nyanyi, pantun, atau syair yang menarik-menarik. Ya, kalau perlu pakai wayang, tidak apa-apa, ini masuk. Ya. Jadi kan cinta tanah air, termasuk daripada kulturisasi budaya, ada wayang golek, wayang semar, Petruk dimasukkan. Nah, ada 2 peran. Perannya Petruk dengan perannya siapa, Lupit, dan sebagainya. Ini lebih bagus, berarti memang dia mengikuti perkembangan zaman. Jadi tidak melulu pakai sorban, kayak saya kebetulan dingin saya pakai sorban. Kalau nggak dingin ya saya nggak pakai sorban. Ya. Jadi jangan diartikan wadai harus pakai peci ya, pakai blangkon ya nggak apa-apa, itu bentuk daripada hubul watun minal iman. Nggak masalah pakai blangkon, kayak pakai baju Sunan Kalijaga ya. Kemudian ada masukan lagu lir ilir tandure wong sumilir ta ijo royo royo dan seterusnya. Ya jadi dibuat reng-rengan dulu ya para pemirsa. Jadi nggak angger, nggak langsung syuting action ngomong ya sampai nggak ada pakemnya. Dibuat pakem dulu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Pak, sama-sama. Ini Pak ada pertanyaan lagi. Ini saya mohon izin menyampaikan. Pak, ini Assalamualaikum, tanpa mengurangi rasa hormat, izin bertanya pada Bapak Al-Mukarram Kiai Ahmad Tantowi. Bagaimana menghilangkan kegrogian yang sangat sering menghantui saya pribadi ketika menyampaikan isi? Ya, terima kasih. Saya rasa grogi itu manusiawi, semua punya. Pak Kuat juga punya rasa grogi, terutama sama istri sendiri itu sangat grogi. Jadi semua itu punya rasa grogi, cuman sebagai manusia yang beriman dan cerdas bisa memanajerisasi grogi itu pada tempatnya. Katanya orang ulama dulu mengatakan, al-arif ayyakuna aliman di zamani. Dia mampu menempatkan grogi itu pada tempatnya. Nggak apa-apa grogi di depan istri karena sayang istri. Nggak apa-apa grogi di depan anak karena sayang anak. Tapi kalau di depan audiens, jangan grogi. Itu namanya zalim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pak polisi, Pak Irsad juga sama. Masa sama penjahat, grogi nggak jadi nangkep. Ya, nggak bisa. Jadi harus menempatkan pada tempatnya. Nah, satu sedikit saja kepada penanya dan semua, ini juga buat saya sendiri. Saya kasih ijazah dari sanadnya Kiai Husain Ilyas Mojokerto. Sampean tulis, kalau penting, kalau tidak sampean angen-angen. Saya dapat sanadnya dari Kiai Al Mustafa, di atasnya dari Kiai Gus Bahrul, Pondok Pesantren Ismul Haq, di atasnya Kiai Husain Ilyas Mojokerto, sesepuhnya kuncinya Jawa Timur. Insya Allah, ini yang sering buka YouTube, insya Allah kenal beliau, Kiai Husain. Kalimatnya pendek, tapi sangat mandi, sangat cespleng, sangat keramat. Apa? Lafdun jalalah. Jadi caranya ini juga buat semua, bukan hanya buat dai, buat semua para pembesar atasan ketika akan rapat memimpin supaya disegani omongannya, ini juga bisa dipakai. Ya, para teman-teman santri yang mau cari proposal juga insya Allah bisa di ACC kalau pakai ini. Ya, Pak Kuat ngapunten nih banyak guyon ya, biar santai aja lah karena udah malam gini ya. Jadi lafdzul jalalah itu adalah lafadznya yang insya Allah kalian sudah tahu semua apa itu Allah. Allah ya, ini lafdzul jalalah. Pertama gimana caranya? Sebelum masuk ke panggung sudah persiapan dulu ketika dipanggil misalkan peserta kedua atau ketiga atas nama fulan untuk dipersilakan ke depan. Ini ketika proses masuk ke panggung, ini lidah sudah melafadzkan lafdzul jalalah. Allah, Allah, Allah. Allah di hati, jangan di mic. Ya, di hati. Jangan di mikrofon. Kalau di mikrofon nanti sampai dikira dukun. Apa ini kok? Nah, jadi di hati. Nah, kemudian setelah masuk ke panggung, ketika sudah dipersilakan untuk menyampaikan materi, sampean tarik nafas dalam-dalam, kemudian lafadzkan juga Allah 3 kali. Allah, Allah, Allah. Kemudian di hatinya sampean bilang, berdoa di dalam hati yang khusyuk, ya Allah, kencangkanlah, buatlah suara saya seperti guntur yang menyerang para hati pemirsa. Allah, 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 dan tiupkan ke mikrofon. Insya Allah, seyakin-yakinnya, ini para pemirsa akan semakin cinta kepada ucapan yang sampean sampaikan. Kadang masih meskipun bohong, dabrus, itu pun dipercaya. Karena menggunakan bibarokati
lafdun jalalain. Jadi sebelum menyampaikan salam, sampean sudah, ya Allah, dengan barokah lafadzmu, semoga suara saya didengar dan dicintai oleh para pendengar. Allah, Allah. Kemudian ketukan mikrofon atau di nah, insya Allah itu sebuah ijazah sekalipun sangat sederhana, tapi ini bersanad ya. Sekali lagi ini isnadu minad-din bersanad, jadi secara keilmuan dapat dipertanggungjawabkan sampai pada para kiai-kiai sepuh. Nah, kalau mau cari ijazah di Google banyak, tapi tidak ada sanadnya. Khawatirnya nanti gendeng sampean gila, nggak ada yang tanggung jawab. Terima kasih kepada Sail penanya. Mungkin satu pertanyaan terakhir Bapak host supaya tidak terlalu malam. Barangkali ada. Ya. Silakan pada peserta yang ingin bertanya lagi, satu pertanyaan terakhir. Saya yang mau bertanya pada peserta, silakan. Kalau tidak ada, saya akan segera mengakhiri kegiatan pada malam hari ini. Ya, kita kasih waktu mungkin 1 menit aja ya. Barangkali lagi ngetik gitu. Ya, ini jadi kesimpulan dari pertanyaan sebelumnya ya. Yang pertanyaan untuk cara menyelipkan dalil bahasa Arab. Itu jadi kesimpulannya itu tergantung kreatifan kita dalam berdakwah, khususnya dalam mengikuti lomba ini. Ya kan kita diberikan waktu 3 menit. Nah, kreativitas kita bagaimana caranya kita menyelip. Kalau seandainya ingin menyelipkan dalil berupa Quran dan hadis, berarti kreatifan kita dalam memberikan materi yang akan kita berikan dalam kegiatan lomba ini. Jadi pada seluruh peserta ya yang mengikuti kegiatan ini yang ingin menyampaikan dalil berupa bahasa Arab, berupa Quran dan hadis, silakan saja ya silakan saja untuk kreatifnya masing-masing ya. Jadi dalil pun ada, materi intinya pun yang ingin disampaikan itu tetap tersampaikan. Mungkin itu. Ini mungkin karena tidak ada lagi yang bertanya ya. Ini tidak ada lagi yang bertanya. Oh, ini ada satu pesan masuk. Jadi ini mohon ada pertanyaan ini. Dalam penyusunan skrip dakwah kadang bingung mau mulai dari mana dan apa yang ingin dibahas. Mohon mungkin kepada Kiai Ahmad Tantowi untuk menjawabnya. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir sekaligus sebagai penutup. Mas, siapa itu yang tanya? Mas siapa ini? Saya buka dulu. Mas dari Mahat Ali ya. Enggak ada namanya, dari Mahat Ali ya. Enggak ada namanya, Pak. Jadi ya. Terima kasih. Jadi ini berlaku untuk semua peserta. Bagaimana caranya? Kalau masih bingung karena masih proses belajar, harus punya kaidah ATM. ATM ini bukan kartu transaksi untuk ngambil uang, bukan. ATM ini amati, tiru, modifikasi. Dan itu langkah paling jitu ya. Jadi Anda itu harus punya tokoh idola dulu. Harus punya sehingga antum bisa amati, tiru, modifikasi. Ini nggak apa-apa, bukan menghina. Makanya saya kadang lucu kalau ada orang bilang ngawur, tiru-tiru, ikut-ikut bahasanya Pak Yai siapa, gayanya Pak Yai siapa. Loh, itu bukan menghina. Itu menurut saya karena bentuk ngefans, cinta muhibbin. Jadi ditiru nggak apa-apa. Misalkan panjenengan dalam hal ini ya, karena temanya berkaitan dengan cinta tanah air yang selaras dengan syariat Islam, buka saja di YouTube ya, Cinta Tanah Air versi Ustadz Abdus Somad. Juga bisa amati, tiru, modifikasi Ustadz Haji Hidayat, amati, tiru, modifikasi Zainuddin MZ itu bagus. Ya, buat model-model lomba seperti ini 2-3 menit, ambil Pak Yai Zainuddin MZ almarhum ya, atau Gus Baha tentang bagaimana beliau bisa mengkulturisasi agama dengan adat istiadat yang begitu unik, itu bisa.
Sehingga nanti dari situ sampai ambil poin-poinnya, dijadikan satu, nanti dikalkulasi pakai stopwatch, mungkin sekitar 2-3 menit akan selesai. Itu ya. Jadi nggak bisa langsung ujuk-ujuk, apa ujuk-ujuk ya bahasa Indonesianya. Tiba-tiba ya, nggak mungkin langsung tiba-tiba jenengan langsung ahli menyusun skrip. Saya dulu juga saya berawal dari suka niru kiai ini, Habib Jamal, Malang, ya. Kemudian saya ambil Habib Rizik, Habib siapa itu mantunya, saya lupa. Kemarin itu pas debat sama di medsos itu ya, Munif ya, Habib Hanif dan seterusnya. Ya. Silakan ditiru, tidak apa-apa. Jadi prinsipnya ATM, amati, tiru, modifikasi. Atau di video saya di YouTube juga ada. Ya buka saja Gus Tantowi Tebireng, ini juga ada untuk berbagai bahan acuan para dai-dai semua. Terima kasih pada malam hari bisa memberikan kesempatan untuk berbagi kepada peserta. Terima kasih Mas Host, kembali kepada pemirsa. Ya, terima kasih mengucapkan pada Bapak Kiai Ahmad Tantowi yang telah menjawab pertanyaan dari penanya tadi. Ini mohon maaf ya, untuk pertanyaan sudah selesai dan kita akan mengakhiri acara pada malam hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada AKBP Majendra Wardana dan juga kepada Bapak Irsal Latif, kemudian pada Bapak Kuat Andrianto serta kepada Bapak Kiai Ahmad Tantowi SAG. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira yang telah memberikan materi dan juga pengarahan mengenai sosialisasi dari metafor ini. Mudah-mudahan waktu dan tenaganya menjadi amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada seluruh peserta rapat, kami ucapkan terima kasih yang telah bergabung. Semoga waktu istirahatnya digunakan untuk rapat ini menjadi amal ibadah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga sebagai yang mohon dihidupkan aja tuh. Dimut aja. Yang terakhir, kami ucapkan banyak terima kasih pada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan acara ini sebagai ajang kami dalam berlomba dan sebagai motivasi kami dalam meningkatkan mencari ilmu kami dan juga dalam meningkatkan public speaking kami. Kami ucapkan jazakumullah khairan pada pihak yang terkait, sekali lagi kepada AKBP Majendra Wardana, Bapak Irsal Latif, Bapak Kuat Andrianto, pada Kiai Ahmad Tantowi SAG, dan juga pada Ketua Dema Amali Pak Saudara Fatan Muklis Abdillah. Kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Terakhir saya sebagai MC pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf izin mengambil alih, teman-teman yang masih bergabung bisa mengaktifkan kamera untuk dokumentasi. Izin Pak Irsal, Tantowi, izin Pak Kuat, dan teman-teman yang lain bisa mengaktifkan kamera untuk dokumentasi. Ya, kita ada dokumentasi dulu. Silakan pada seluruh peserta rapat untuk mengaktifkan kameranya. Yang belum mengaktifkan kameranya, silakan untuk mengaktifkan kameranya. Baik, dipandu Pak. Silakan pada ini masih ada yang belum mengaktifkan kameranya, silakan untuk mengaktifkan kameranya sendiri. Langsung dimulai ya. Ya, Pak.
Ya, Ini loh, Pak, sudah. ya, udah Pak, udah Pak. Sesi dokumentasi udah. Sudah selesai, Pak. Oh iya. Terima kasih kami ucapkan pada seluruh peserta rapat, pada pemateri juga. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi banyak. Mohon izin wabarakatuh. pamit dari Rumzi. Terima kasih. Mohon izin pamit. Ya, mohon izin pamit. Oke, Pak, terima kasih Bapak-bapak para pemateri. Terima kasih yang dari Mahat Alikbon Jambu. Terima kasih Rizia. Terima kasih. Sama-sama. Mana lagi? Yang lain gak ada nama Mahat Ali nggak?